Hai semuanya, baiklah pada saat ini saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivisme. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, kita harus terlebih dahulu mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan teori belajar konstruktivisme ini. Konstruktivisme merupakan salah satu landasan filsafat dalam pembelajaran yang berpandangan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil dari pengalaman diri sendiri. Teori konstruktivisme mengutamakan peningkatan perkembangan nalar atau logika dan konseptual belajar. Menurut teori belajar, konstruktivisme bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari pengajar kepada peserta didik begitu saja, melainkan peserta didik harus secara aktif membangun pengetahuan sendiri berdasarkan kematangan kognitifnya. Kemudian ada tokoh serta pandangan teori belajar konstruktivisme, dan yang saya ambil tokoh Jean Piaget, memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi. Menurut Piaget, pembelajaran merupakan penyesuaian dengan lingkungan. Ia mendeskripsikan 3 proses dalam penyesuaian itu, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi dapat diartikan sebagai pengumpulan dan pengelompokan informasi baru. Artinya, seorang individu dalam proses pembelajarannya akan mendapatkan informasi baru yang kemudian akan dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam skema yang telah ada. Akomodasi adalah modifikasi dari skema agar informasi yang baru dan kontradiktif dapat diterjemahkan. Artinya, informasi yang telah terkumpul dan dikelompokkan dalam skema-skema yang telah ada sebelumnya kemudian dimodifikasi menjadi pengetahuan yang baru. Ekuilibrasi adalah dorongan secara terus-menerus ke arah keseimbangan atau equilibrium. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih kelebihan dari teori belajar konstruktivisme ini? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga terciptanya suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat kegiatan langsung dalam melakukan. Yang keempat itu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Oke, baiklah, tadi kan kita sudah membahas tentang kelebihannya teori belajar konstruktivisme. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan teori belajar konstruktivisme. Nah, kekurangan dari teori belajar konstruktivisme itu yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, dalam konstruktivisme, penerapan guru teori harus belajar memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Nah, yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Sekian dari presentasi atau pemaparan yang telah saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bisa berguna untuk kita semua.